Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian pada pagi hari ini kita kuduskan dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian pagi ini kita mulai dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1. Kita terima hukum kasih yang tertulis di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya 2 perintah dari Tuhan. Sangat mudah kita hafal, kita baca, bahkan setiap minggu kita menerima. Tapi kita merasa karena orang berdosa, kita belum mampu melaksanakan dengan sepenuh hati. Tapi kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan menuntun kita semua dalam menjalani perintah Tuhan. Yang pertama, mengasihi Allah. Kita wujudkan secara nyata setiap saat kita beribadah, salah satunya. Yang kedua, kita disuruh mengasihi sesama manusia. Kita hidup bermasyarakat, kita saling tolong menolong. Itulah wujud yang baru kita laksanakan saat ini. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita dapat melaksanakan dengan sepenuh hati kedua perintah Tuhan itu. Kita ingat tanda salib yang melekat pada orang Kristen, itu ada garis vertikal dan garis horizontal. Yang artinya ke atas kita cinta pada Tuhan, yang ke samping kita cinta pada sesama manusia. Untuk itu, karena kita belum bisa melaksanakan dengan sepenuh hati,
kita menyesali di hadapan Tuhan dengan kidung penyesalan, kidung jemaat nomor 27. Jemaat, kita memang merasa tidak layak datang kepada Tuhan karena dosa-dosa kita, kesalahan kita yang selalu melekat. Namun karena cinta kasih Tuhan, berkat anugerah Tuhan, kita dilayakkan setiap saat menghampiri tahtanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang pada saat ini kami ambil dari Yohanes 6 ayat 47 sampai 48 berita anugerahnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Kita lanjutkan dengan petunjuk hidup baru yang tercantum di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 23 yang demikian firman-Nya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, demikian petunjuk hidup baru dan berita anugerah yang kita terima saat ini. Kita dilayakkan untuk meninggalkan hidup yang lama. Kita memasuki hidup yang baru. Kita hidup bersama-sama dengan Allah. Kita senantiasa diberkati setiap saat, setiap waktu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita sanggupi dengan pujian kesanggupan kita pada saat ini dengan nyanyian kidung jemaat 387. Heran Allah memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yatim dan kakiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita satukan hati untuk datang kepada Tuhan dalam doa.
Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang Maha Mulia, segala puji dan syukur serta terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena cinta kasih Bapa, oleh karena berkat Bapa yang senantiasa melimpah dalam hidup kami masing-masing, dari hari yang kami lampaui hingga pada saat ini, kami memperoleh keselamatan, terlebih yang berupa kesehatan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Mu ini dalam keadaan selamat, baik dari jauh maupun dekat. Tuhan berkati. Saat ini kami bersama-sama akan mengadakan kebaktian. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang hadir, Tuhan sendiri yang memberkati dari permulaan hingga akhir nanti. Tuhan jauhkan dari segala godaan dan mara bahaya. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Ngebyok Tuhan. Mulai dari Bapak Ibu yang sudah berusia lanjut sampai dengan anak-anak balita. Tuhan, semuanya kami serahkan kehidupannya ke tangan-Mu ya Bapa. Engkau sendiri yang akan memberkati, Engkau sendiri yang akan melindungi. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan jamah dengan tangan kuasa-Mu. Kami percaya jemaat kami akan sembuh. Bagi saudara kami yang saat ini kesusahan, Engkaulah penghibur yang sejati. Datanglah ya Tuhan, berikan penghiburan, sehingga saudara kami akan merasa lega, terhibur oleh kuat kuasa-Mu. Bagi jemaat-Mu yang saat ini mulai mencari pekerjaan, tolonglah Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menunjukkan jalan. Berkati segala macam usaha yang dipakainya, sehingga saudara kami akan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini akan undur dari-Mu ya Tuhan, jangan biarkan mereka hidup di dalam kegelapan. Tariklah kembali agar mereka hidup bersama-sama di dalam nama Tuhan, hidup di dalam terang. Bapa yang ada di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang sudah hampir 2 tahun berjuang dengan keras untuk memerangi COVID-19. Tolonglah Tuhan, Engkau sendiri yang berkarya, Roh-Mu yang kudus kiranya Engkau hadirkan, agar kami semua dimampukan, kami semua bergotong royong untuk bisa menanggulangi bencana COVID-19. Kami percaya Tuhan, dengan pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau telah menanggung segala beban, menanggung segala penyakit, menanggung segala bahaya yang akan datang. Untuk itu ya Tuhan, kuatkan kami jemaat-Mu di GKJ Ngebyok untuk tetap setia dan berserah kepadamu. Allahku yang maha baik, saat ini sebentar lagi kami akan menerima firman Tuhan. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Datanglah ya Tuhan, Engkau berkata-kata, kami semua siap akan mendengarkan. Terselip dosa dan kesalahan kami dalam kami berdoa saat ini, kami mohon ampun. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan mingguan, persembahan awal bulan, dan persembahan lainnya. Untuk itu kita terima dasar persembahan dari 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15 yang demikian firman-Nya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu
kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita juga memberikan suara kita kepada Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 395. Sukacitanya ku memberitakannya terus di dalam harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajak menebus, berjaga dan berdoa terus di dalam Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Inilah ya Tuhan ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, yang selama ini telah Tuhan berkati di dalam pekerjaan kami. Kami telah menerima rezeki yang luar biasa darimu ya Allah. Pada kesempatan ini kami bersama-sama mengumpulkan dan memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Tidak seberapa jika kami banding dengan pemberianmu, namun kami tetap percaya. Kiranya Tuhan sudi menerima, menyucikan, menggunakan uang persembahan ini lewat jemaatmu di GKJ Ngebyok. Tuhan berkati kepada majelis yang saat ini Engkau pakai untuk mengelola uang persembahan ini. Berilah kejujuran, berilah hati yang takut akan Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengakui Tuhan, masih banyak dosa dan kesalahan kami di dalam kami memberikan persembahan saat ini. Kiranya Tuhan mengampuni. Kami akan menerima firman Tuhan, berkatalah kami siap mendengarkan. Terselip dosa dan kesalahan kami mohon Tuhan ampuni. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kami ambil dari Yohanes 6 ayat yang 24 sampai 35. Yang demikian firman-Nya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal,
yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disiahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian saudara-saudara yang terkasih, berbahagialah bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalani dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pada saat ini kita masih diberi kesehatan yang luar biasa sehingga dapat berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan 35. Yang pada saat ini kami beri tema roti hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih ingat akan peristiwa Tuhan memberikan makan kepada 5.000 orang hanya dengan perantara 5 roti dan 2 ikan. Kita dapat membayangkan andai kata kita akan menjamu ribuan orang. Persiapannya sudah demikian ditata beberapa hari sebelumnya. Namun saat ini Tuhan memberi makan kepada 5.000 orang tidak dengan acara yang sudah disusun. Tuhan meminta kepada muridnya, adakah di sini makanan? Ada. Tapi hanya 5 roti. Buat apa 5 roti? 2 ikan buat apa untuk orang sekian ini? Sudah, bawalah ke sini. Kemudian Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Diberkatinya kemudian dibagikan kepada 5.000 orang. Mereka dengan kenyangnya makan. Bahkan
masih ada sisanya beberapa bakul. Ini mujizat yang luar biasa yang saat itu disaksikan dan diterima oleh orang banyak. Mujizat ini juga mengingatkan saat bangsa Israel di padang gurun, tidak ada makanan. Tapi oleh karena cinta kasih Tuhan, lantaran Musa, bangsa Israel menerima roti man ataupun roti mana yang dari surga. Tadi dikatakan bukan Musa yang memberi roti, namun Allah yang dari surga roti itu memang diturunkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kedua peristiwa ataupun mujizat yang telah mereka lihat sendiri, mereka semakin yakin bahwa utusan Allah yang bernama Mesias akan datang memberi tanda, memberi mujizat yang luar biasa, melebihi makanan yang telah mereka terima. Itulah mereka bukan tanpa alasan. Mereka mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan itu pergi. Dari seberang satu ke seberang yang lain, mereka semua mengikutinya. Jadi punya alasan yang kuat mengapa mereka mengikut Tuhan. Dari sini ada beberapa hal yang menarik. Mengapa mereka mengikut Tuhan? Yang pertama, di dalam ayat 25 dikatakan, Rabi yang artinya guru. Bila mana Rabi tiba di Kapernaum, padahal orang Yahudi adalah orang yang saleh, orang yang tahu betul akan Taurat. Dia pasti mengajarkan hal-hal yang saleh, hal-hal yang baik. Saat itu mengajukan pertanyaan, bila mana Rabi tiba di Kapernaum? Harusnya pertanyaan ini dijawab dengan keterangan waktu. Tapi Tuhan tahu di balik pertanyaan yang diberikan. Tuhan mengatakan, kamu mencari aku bukan karena tanda, tetapi karena kamu telah makan roti dan menjadi kenyang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah Tuhan tahu mereka mengikuti Tuhan bukan karena tanda atau mukjizat, tapi karena mereka telah merasakan kenyang makan roti yang Tuhan berikan. Dengan kata lain di sini ada alasan orang banyak mengikut Yesus, yakni untuk mendapatkan kemudahan. Kemudahan dalam hal ini adalah kemudahan mencari rejeki ataupun makanan yang diperlukan hari itu. Inilah jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwasanya kalau kita benar-benar mengikut Tuhan, kita akan diberi kemudahan dalam mencari rejeki hari itu. Namun di ayat seterusnya dikatakan, apakah kalau kita sudah dimudahkan mencari rejeki karena memang kita manusia hidup di dunia butuh rejeki, kita tidak boleh seenaknya sendiri, duduk manis, tidur di rumah. Ada ayat yang mengatakan kalau kita mengikut Tuhan pasti dimudahkan rezeki. Iya, tapi Tuhan sendiri mengatakan kalau Tuhan memberi mukjizat dengan perantara. Berarti rezeki yang kita peroleh harus juga dengan perantara. Ayat berikutnya dikatakan, kerjalah. Jadi kalau kita ingin mudah mencari, mendapatkan rezeki dari Tuhan, kita harus bekerja.
Karena memang kerja itulah yang dipakai Tuhan untuk memperoleh rezeki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, iya saya sudah kerja. Ada yang jadi guru, pedagang, petani. Itulah mereka bekerja. Dengan bekerja mereka akan mendapatkan rezeki. Karena memang kita hidup di dunia perlu rezeki jasmani. Tetapi dikatakan kerja yang bagaimana yang berkenan di hadirat Tuhan. Kalau kita kerja mendapatkan makanan itu lumrah. Hari itu habis lumrah biasa. Tetapi Tuhan menghendaki kita bekerja yang nantinya di masa yang akan datang atau sampai di akhir zaman. Lah kerja yang bagaimana? Yesus mengatakan, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan yang dapat dimakan sampai kekal. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah Bapa melalui anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, oke, kita menjadi guru, pedagang, buruh, semuanya memang dikehendaki Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Tapi ada embel-embelnya, kerjanya itu kerja yang bagaimana. Kita bekerja tetapi nanti untuk hari yang akan datang, bukan hari ini habis, jadi sampai kekal nanti. Itulah pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau demikian, hal-hal yang bekerja sifatnya langgeng itu menarik perhatian mereka yang mengikutinya. Oh iya, kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita akan bekerja dan nantinya akan mendapatkan makanan sampai akhir zaman. Sehingga mereka merespon, pekerjaan apa yang harus diperbuat untuk pekerjaan Bapa? Pekerjaan apa yang sesuai dengan kehendak Allah? Dan itu berdampak langgeng. Yesus menjawab, hendaklah kamu percaya kepada Dia. Saudara yang terkasih, pekerjaan apapun yang mereka terima, yang kita terima, harus kita sertai, hendaklah kamu percaya kepada Dia. Dia adalah Allah. Yang dimaksud di sini adalah soal iman ataupun kepercayaan. Iman dan kepercayaan harus dibangun dalam hidup dan bekerja saat kita masih di dunia. Masalah iman, kalau kita bicara, sulit untuk diterima hal-hal yang belum percaya. Iman akan terlihat karena ada proses. Iman yang melekat pada kita di dunia ini, kita harus tahu buktinya apa kalau kita itu sudah percaya atau beriman. Ada bukti tersendiri. Apabila kita memperoleh atau menghadapi masalah atau beban yang datang di dalam hidup kita setiap harinya. Apakah kalau kita sudah mengikut Tuhan, kita tidak punya masalah? Apakah kalau kita mengikut Tuhan tidak punya beban? Punya. Bagaimana kita menyikapi? Apakah kita menyikapi masalah itu seperti orang yang belum kenal Tuhan? Kalau begitu sama saja.
Oleh karena itu, kita dalam menyikapi masalah, beban, karena kita orang percaya, semuanya kita serahkan pada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan. Tuhan yang akan memberikan jalan. Kita memang hidup di dunia tidak bisa dipisahkan antara pekerjaan dan rezeki. Karena itu memang kita butuhkan. Tetapi hal yang lebih ditekankan di sini adalah untuk hidup kekal nanti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini ditekankan karena ada proses iman, percaya, maka Tuhan nanti akan datang, Sang Mesias akan datang, memberi tanda yang luar biasa, melebihi makanan yang sudah kita peroleh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita jangan ragu-ragu kalau kita sudah memutuskan untuk mengikut Tuhan. Pekerjaan apapun yang kita terima dengan landasan percaya, mengimani akan Tuhan, pasti kita akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Oleh sebab itu, alasan yang mendasar mengapa seseorang mengikut Yesus, yakni ada alasan tertentu untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi apabila kita mengikut Tuhan, satu tujuan, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Oke, kita setiap hari tetap bekerja, kita memperoleh rezeki untuk kebutuhan jasmani. Tetapi tujuan utama mengikut Tuhan Yesus adalah untuk hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya melebihi makanan yang didapat dan diperlukan sehari-hari. Kehidupan yang kekal pun harus diupayakan dengan bekerja. Tetapi bekerja mempercayai kuasa nama Yesus. Ketika kita sudah percaya kuasa nama Yesus yang diutus oleh Bapa, kita setiap saat terhubung, tersambung dengan Bapa yang ada di surga, Bapa sumber berkat. Oleh karena itu harus kita pelihara relasi, hubungan antara kita dengan Tuhan. Kita akan mendapat jaminan untuk menerima kehidupan yang kekal. Kita akan menerima roti hidup yang datang dari surga. Memelihara relasi dengan Bapa dilakukan dengan cara mengimani kuasa Yesus dalam hidup keseharian. Kita tetap percaya bahwa jaminan orang yang percaya pada Tuhan akan menerima roti hidup, roti yang dari surga. Roti hidup adalah Tuhan sendiri. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sejenak hening merenungkan firman Tuhan yang saat ini kita terima bersama-sama. Kita tutup dengan doa.
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Engkaulah sumber dari segala sumber. Terima kasih ya Bapa, oleh karena berkat-Mu yang Kau limpahkan pada kami. Saat ini kami boleh mengakhiri kebaktian dalam keadaan selamat. Bapa di surga, kami mohon firman yang telah kami terima bersama-sama, Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami senantiasa tetap bekerja dengan percaya kepada Tuhan Yesus, mengimani pekerjaan yang Tuhan berikan. Untuk itu akhirnya kami akan menerima roti hidup, Tuhan Yesus sendiri. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan pulang dan mengakhiri kebaktian ini. Kiranya Tuhan berkati, jauhkan dari segala godaan dan mara bahaya. Biarlah jemaat-Mu sampai di rumah dalam keadaan selamat karena berkat-Mu. Untuk itu ya Tuhan, doa ini akan kami lengkapi dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan. Marilah kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu 1 Agustus 2021. Salam. Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, majelis mengucapkan terima kasih atas kehadiran jemaat pada ibadah minggu ini dan mengucapkan selamat datang pada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJ Ngebyok. Majelis akan membacakan warta gereja yang demikian. Jadwal petugas ibadah Minggu 8 Agustus 2021. Ibadah akan dilayani Bapak Daniel Bejo Triatmono dengan Imam Ibu Sutinem, organis Bapak Teguh, singer Ibu Yohana dan Saudari Yesa. Persembahan Minggu 25 Juli 2021. Persembahan ibadah pagi terkumpul Rp1.880.000. Persembahan cap syukur Bapak Sri Raharjo kelompok 1 Rp1.000.000. Persembahan BAT terkumpul Rp1.735.000 dengan total Rp4.615.000. Pengumpulan persembahan dibuka di Gereja Kristen Jawa Ngebyok pada pukul 8 sampai dengan pukul 12. Pengumuman tambahan untuk peribadatan akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Demikianlah harta gereja minggu ini. Majelis mengucapkan terima kasih atas perhatian jemaat. Ngebyok 25 Juli 2021, teriring salam dan doa Ketua Majelis GKJ Ngebyok Mujiono SH. Kembali Ibu Marta Suranti. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah dengan memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 249.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita perbaharui iman rasuli kita bersama-sama orang seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan sebelum kita meninggalkan rumah ibadah ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan kita sekalian. Amin.